Halo kaum berbahan, gimana tahun 2024? Makin sukses atau makin nyungsep? Daripada kita pusing memikirkannya, yuk mari kita bahas kembali seri Silo yang mana sekarang sudah memasuki episode 9. Yuk daripada kalian mati penasaran, siapkan bantal, posisikan rebahan, pasanglah handsfree Anda, dan selamat menonton. Now is Nova. Pada episode ke-9, kita dilihatkan kepada Juliet yang baru melompat dari ketinggian. Di sini ia pun berhasil lolos dari kejaran Rob dan juga Powell. Ya, dengan pelarian tersebut, jejak Juliet benar-benar menghilang secara cepat. Tentu dari sini Rob mulai semakin panik, begitu juga dengan Bernard. Dari diskusi mereka, Rob segera memerintahkan tiap anak buahnya untuk mencari Juliet di tiap-tiap lantai. Lalu Skin berpindah lagi kepada tim penggeledah. Kali ini Hang diminta menunjukkan lokasi dari kediamannya Walk. Namun di sini dengan senang hati Walk mengizinkan tim penggeledah untuk masuk. Di satu waktu yang sama, Pete pun turut dihampiri oleh kelompoknya Rob. Dia juga dicurigai karena keterlibatannya sebagai seorang ayah. Ia berkata jujur bahwa Juliet memiliki pola pikir sendiri dan pola pikir tersebut sangat sulit untuk ditebak. Kemudian dibawalah kita kepada istri dan juga anak dari Rob, di mana secara tiba-tiba mereka dihampiri oleh dua orang pengawal yang ternyata sempat meminta kedua pengawal itu untuk menjaga keluarganya. Tapi di sini si istri menolak serta melarang kedua pengawal itu untuk masuk ke rumahnya. Awalnya memang keadaan di dalam rumah baik-baik saja, namun tak lagi setelah ia mulai melihat beberapa pecahan barang. Begitu juga dengan memory card yang kita tahu punya siapa. Yang sudah jelas ternyata selama ini Juliet sengaja bersembunyi di rumahnya Rob. Ya, persis seperti apa yang dibilang oleh Pete kepada Rob, bahwa cara pikir Juliet tidaklah bisa ditebak. Dan betul saja, kali ini yang menjadi target adalah keluarga dari Rob sendiri. Juliet meminta sang istri yang bernama Paula untuk memborgol dirinya di area dapur, dengan harapan ia tak bisa kemana-mana namun masih menghadap ke kamar anaknya. Barulah dari situ, Juliet segera mengakses memory card tersebut dengan mengandalkan komputer milik Paula. Di waktu yang berbeda, Paul tidak diizinkan masuk ke rumahnya Juliet, di mana ruangan itu sedang digeledah oleh mantan murid dari Paul sendiri. Mantan murid itu mengaku bahwa ia hanya mengikuti perintah dan tidak benar-benar tahu keberadaan Juliet yang sebenarnya. Kembali lagi ke rumahnya Rob, di mana dari sini diketahui bahwa Paula merupakan mantan pemberontak. Tapi ia tak lagi memiliki prinsip serupa setelah bertemu dengan Rob. Mampu meyakini dirinya bahwa keadaan di luar Silo persis seperti apa yang selalu mereka lihat melalui jendela. Tak lama penggeledahan rumah Juliet pun sudah selesai, di mana secara diam-diam Paul bertekad masuk ke dalamnya. Tak lain dan tak bukan di ruangan ini Paul ingin melakukan pembuktian secara mandiri. Mencari dan mencari, itulah yang bisa dilakukan Paul di dalam ruangan ini. Tapi tetap saja ia tak menemukan satupun barang yang masih tersembunyi. Dan setelah menelusuri semuanya secara tiba-tiba, ingatan Paul langsung tertuju kepada sesuatu di kamar mandi. Ia percaya bahwa Juliet tidak menggunakan rak ini sebagai rak biasa. Ya, benar saja, tepat di belakangnya tersimpanlah buku rahasia yang sempat ditujukan kepada Gloria. Setelah itu Skin berpindah lagi kepada Juliet yang belum bisa mengakses memori tersebut. Beruntungnya terdapat coret-coretan dari Ellison yang mengarahkan bahwa kodenya adalah library. Tapi di sini Juliet tak sadar bahwa Paula sudah menyiapkan kunci borgol dari tadi. Kemudian Skin berpindah sejenak kepada Lucas yang dibawa ke ruangan Bernard. Bernard berhasil mengetahui identitas Lucas setelah melacak tiap-tiap aktivitas kurir pada beberapa hari belakangan. Awalnya sih memang Bernard masih berbicara dengan kurir tersebut selembut-lembutnya. Tapi tak lagi setelah Lucas terlalu bertele-tele yang pada akhirnya Bernard mendapat informasi bahwa di memory card itu terdapat nomor seri berangkas 18. Atas informasi tersebut, Lucas pun langsung ditahan untuk sementara waktu.
Di mana tak mau berlama-lama, Bernard segera meminta untuk dicarikan segala perangkat yang terhubung ke memori berseri 18. Berbeda dengan Bernard yang menggebu-gebu, Paul justru merasa semakin gemetar sekaligus shock. Ia tak percaya bahwa apa yang ada di luar sana sangatlah jauh berbeda dengan yang ia lihat selama ini. Saking bedanya, Paul sampai tak sadar jikalau ia telah meneteskan air mata. Setelahnya, Bernard pun diberitahu bahwa terdapat satu komputer yang terhubung ke memori kartu itu, yang mana komputer itu berada di rumah nomor 114 dan rumah tersebut adalah rumah milik Rob. Hanya saja Juliet yang lagi seru masih tidak sadar bahwa Rob sedang menuju ke rumah itu. Bahkan ia tak sadar juga jikalau Paula sudah lepas dari borgolnya. Dengan melihat wajahnya George, Juliet langsung terdiam seperti patung. Sampai-sampai Paula harus menegaskan bahwa keadaan Juliet dalam bahaya. Dan disinilah Juliet segera disuruh keluar secepat mungkin sebelum Rob beserta timnya datang ke sini. Beruntungnya Juliet sudah benar-benar pergi dari rumah tersebut, tapi di samping itu, Rob bersyukur karena istri beserta anaknya tidaklah diapa-apakan oleh Juliet. Di saat yang bersamaan, entah apa yang terjadi, secara tiba-tiba seluruh kamera di bunker Shiloh mulai mati total. Alhasil terpaksa itu juga Bernard tak bisa lagi memantau yang sedang terjadi. Dari situlah kamera beralih kepada seorang pemuda yang bekerja sebagai pakar IT. Tanpa disangka, ia sengaja datang ke suatu rumah yang ternyata rumah itu adalah rumahnya Patrick. Dan di sini secara diam-diam Juliet sengaja bersembunyi di dalam rumah tersebut. Yang terkuak sudah bahwa pemuda inilah yang baru saja merusak sistem kamera dari petinggi Shiloh. Ia merupakan kenalannya Patrick, di mana tanpa berlama-lama Juliet langsung menyerahkan memori kartu itu. Hebatnya pemuda tersebut berkata bahwa ia bisa memanipulasi jejak seolah-olah aktivitas ini berasal dari tempat lain. Yang alhasil cukup dengan mengandalkan sebuah kode akses dari Allison, Juliet pun kembali tertuju kepada video pembuka milik George. Sembari video itu diputar, pihak Bernard benar-benar dibuat bingung. Bagaimana tidak, bayangkan saja memory card itu benar-benar dibuat seolah-olah terhubung ke banyak perangkat yang berada di seluruh Shiloh. Di sisi lain, Rob mulai mendapat pengakuan dari Paula bahwa Paula sengaja membiarkan Juliet pergi. Hanya ada satu alasan bagi Paula untuk membebaskannya, yaitu ia tidak ingin ada aksi kekerasan di hadapan sang anak. Mendengar alasan tersebut, Rob pun langsung luluh, yang ternyata ia merupakan seorang pria yang begitu sayang kepada keluarganya. Ya, meski selama ini Bernard selalu menuntutnya untuk menomorsatukan bunker daripada keluarga. Sampai pada akhirnya, di waktu yang sama George langsung mengarahkan Juliet kepada suatu file, yaitu sebuah file berjudul Pembersihan Jane Carmody, di mana ketika dibuka untuk pertama kalinya, mereka bertiga pun langsung terpukau sekaligus kaget.